Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yeni Rambupuga. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, bertempat di SMP Negeri 1 Umbu Ratunge Barat, Kabupaten Sumber Tengah, Provinsi NTT. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih untuk yang sudah pimpin doa pagi ini. Dan Ibu akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua. Oke. Hari ini aku akan melakukan pembelajaran dan topik kita yang hari ini yaitu materi genetik. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, kemarin Ibu sudah memberikan kepada kalian lembar kerja untuk dikerjakan di rumah, yaitu mengamati anggota keluarga. Nanti sebentar akan ada yang menyampaikan, begitu ya, materi kita. Jadi kita sudah melakukan kegiatan kita di rumah. Dan materi kita tadi materi genetik, masih sama KKM-nya 72. Dan ada manfaat mempelajari materi genetik. Coba, Kristianus, manfaat yang pertama apa? Mengembangbiakan tumbuhan dan hewan yang memiliki sifat umum. Ya. Yang kedua, Tasya. Dapat meningkatkan gen makhluk hidup agar dapat tumbuh. Kristianus. Yang ketiga, dapat menjelaskan sifat kurang baik tumbuhan dan hewan agar tidak ditunjukkan oleh keturunan. ya, itu pada hewan. Gitu ya. Biasa yang dijadikan objek itu adalah hewan. Dan penilaian yang kita lakukan yaitu yang Ibu lakukan yaitu sikap. Kemudian yang ketiga nilai keterampilan. Dan ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada 8 yang harus kita selesaikan hari ini. Pertama itu menjelaskan konsep materi genetik sebagai agen pewarisan sifat pada makhluk hidup dengan tepat. Dan karena tujuan pembelajarannya ada pada bahan aja dan NKPD, maka yang ini tidak bisa dibahasakan. Ya. Kemudian, dan sekarang coba sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu minta Umbu maju. Jangan bawa kertas, maju saja. Maju saja. Kemudian Kristianus maju. Nah, ya, apa yang teman-teman lihat dari Umbu dan Kristianus? Coba satu orang. Nah, Septian, silakan. Tumbuh dia gemuk silakan kemudian kurus. Ya, benar. Umbu gemuk, kemudian
penyebabnya itu. Dan penyebab yang lain itu adalah bersifat menurun dari orang tua. Nanti ini setelah pulang di rumah amat yang kau punya bapak mana ya, ini Umbu dengan Meriam. Betul kok, saya punya gemuk ini menurun dari bapak mama. Nah itu nanti dijawab oleh Meriam dan Umbu sendiri. Oke, kita akan masuk pada kegiatan inti. Yang pertama, fase orientasi peserta didik pada masalah mengamati. Dan kegiatan mengamati ini Ibu akan menayangkan video.
apresiasi. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, yang akan persentase itu nomor 1 dan nomor 2 itu kelompok 1. Kemudian yang persentase nomor 3 kelompok 2. Yang persentase nomor 4 kelompok 3 dan nomor 5 kesimpulan kelompok 4. Ingat ya tugas masing-masing. Dan ketika yang kelompok 1 presentasi nomor 1, kelompok 2, 3, 4 bisa memberikan tanda tanya. Kita akan mulai. Kita mulai langsung dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, sebelum kelompok 1 ini presentasi, Ibu minta kita berdiri semua dulu. Jadi, kemudian masih ingat tepuk salut? Masih, Bu. Ya, silakan. Siapa yang memimpin tepuk salut? Septiani, silakan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Dan silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk kelompok 1, kami akan membacakan hasil kita. Nomor 1 anak kulit. Kalau ayah sawo matang, ibu sawo matang. Kalau kaki kuning lancang, adik kuning lancang, kakak sawo matang. Yang ketiga bulan mata. Kalau ayah bulan, ibu bulan, saya bulan. Postur tubuh, ayah tinggi, ibu tinggi, saya pendek, adik pendek, kakak tinggi. Bentuk hidung, Mancung atau pesek? mancung tembak. Nomor 2, jelaskan pengertian dan struktur kromosom DNA dan RNA. DNA merupakan rangkaian yang sangat panjang. Sedangkan RNA tidak terdapat basa nitrogen tinggi. Basa nitrogen tinggi ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen kelas
panjang. Nah, keberadaan DNA di dalam tubuh kita itu adanya di dalam sini, di dalam kromosom ini. Ini yang disebut dengan kromosom. Nah, ketika pengamatan kromosom ini dapat diamati dengan sangat baik pada proses pembelahan yang disebut dengan fase metafase. Begitu ya? Ketika kromosom itu berada di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Nah, kromosom ini adalah gumpalan benang-benang, kumpulan benang-benang. Benang-benang itu isinya protein, isinya DNA. Nah, karena isinya protein dan DNA, maka secara tidak langsung kromosom ini adalah juga pembawa informasi genetik. Karena gen tadi adanya di dalam DNA. Begitu ya? Iya, Bu. Jadi nanti bisa dijelaskan hubungan antara kromosom, kromatin dan DNA sampai di gen. Begitu ya? Terima kasih atas kesempatan dan hadiran yang diberikan kepada kami. Kami akan Ya. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Kita lanjut. Silakan kelompok 2. Kasih atas waktu yang kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. jawab satu DNA setiap nekrofida yaitu gugus fosfat, 2 gula pentosa, deoksiribosa, 3 basa nitrogen, C basa putih, adenin dan guanil. 2 kromosom yaitu susunan yang berpasangan dan seluruh unsur DNA. Silakan. Kelompok 4. Yang saya untuk apa yang sama dengan DNA dan RNA. Saya Ya, silakan. Kelompok 3. fungsi dari DNA dan RNA. Hubungan antara kromosom, kromatin dan DNA. Nah, apa hubungan antara kromosom, DNA, kromosom, kromatin dan DNA? Kromosom ini seperti tadi itu adalah struktur keseluruhan dari DNA itu sendiri. Sedangkan untuk mengamati DNA ini, maka kita perlu melihat kromatin. Karena kromosom ini adalah gabungan antara benang-benang kromatin. Selanjutnya, yang penyusun utama dari kromosom ini adalah DNA dan protein. DNA itu adalah untaian yang sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Tadi yang ingin dijelaskan di awal. Untuk mengkode karakter-karakter kalian ini. Gitu ya, karakter-karakter kalian yang rata-rata kalau kita orang Asia sawo matang. Tapi ada di orang Jawa itu mereka kuning langsat. Ya paham. Kemudian itu hubungannya ya. Sedangkan DNA sendiri ini molekul yang berbentuk double helix. Di dalam DNA itulah adanya gen. Begitu ya? Bisa paham? Nah, jadi ini coba lihat. Ini misalnya keseluruhan ini kromosom yang besar ya. Ya, Bu. Kemudian ini kromatin. Ini ibu Anda ini ibu analogikan. Kemudian ada lagi bagiannya adalah DNA. DNA ini membawa yang namanya gen. Begitu ya? Ya, Bu. Jadi ini yang bagian luar, paling luar ini kromosom. Kemudian bagian kedua ini kromatin. Bagian ketiga ini DNA. Bagian tengah ini yang terakhir ini gen. Nah, berarti gen itu adanya di dalam DNA, di dalam kromatin atau di dalam kromosom. Ya, bisa paham ini? Bisa. Oke. Nah, ada pertanyaan kelompok 2? Pas. Demikian hasil presentasi kami, kami mengucapkan terima kasih. Ya.
4, 5. Masih ada sebenarnya letaknya di dalam tubuh, masih ada sebenarnya 1. Nah, bentuk untuk DNA seperti tadi yang menjelaskan, DNA itu rantai panjang, ganda, dan berpilin atau yang disebut dengan double helix. Sedangkan RNA berupa rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Komponen gula untuk DNA deoksiribosa, nama gulanya, begitu ya? Sedangkan DNA gula ribosa. Basa nitrogen, purin, adenin, dan guanin, pirimidin, sitosin, dan tinin. RNA, purin, adenin, dan guanin, pirimidin, sitosin, dan urasin. Jumlah DNA jumlahnya dalam tubuh itu tetap. Sedangkan RNA berubah sesuai dengan jumlah protein yang disintesis. Kemudian fungsi pembawa informasi genetik dan mengatur sintesis protein. Sedangkan RNA hanya fungsi ini satu saja, mengatur sintesis protein. Nah, masih ada tambahan 1, yaitu letaknya DNA di dalam tubuh. Letak DNA ini hanya ada di inti sel. Sedangkan RNA ini ada di dalam sitoplasma. Sitoplasma. Begitu ya? Adanya juga pada ribosom. Karena ribosom itu berperan untuk sintesis protein, maka keberadaan RNA ini ada pada ribosom. Jadi ya, nanti ini diingat ya perbedaan antara DNA dan RNA. Ya, diingat ya. Apa tadi pertanyaan dari kelompok 1? Berapa kali jumlah kromosom ini berusaha digunakan? Iya. Ini kromosom, keberadaan kromosom di dalam tubuh manusia. Ini pada laki-laki ya. Ini pada laki-laki. Yang ini. Ini. Yang ini pada perempuan. Yang bulat ini apa? Sel telur. Nah ini. Nah ini sel sperma. Silakan. Masih ada pertanyaan untuk kelompok keempat? Harus berani. Oke. Sekarang kita lanjut pada kelompok berani. Kelompok keempat. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Hasil kesimpulan kami, jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada DNA gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya ribosa. DNA adalah untaian yang sangat panjang yang membawa informasi genetik yang disebut gen. Kromosom adalah unsur pembawa genetik dan gumpalan benang-benang yang berisi protein. Susunan kromosom pada penyusun sel tubuh berbeda dengan kromosom sel kelamin, baik di telur atau koko maupun sel sperma. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan atau diploid 2N. Sedangkan susunan kromosom sel kelamin tidak berpasangan atau haploid N, sehingga kromosom pada sel kelamin berjumlah setengah dari kromosom sel tubuh. Demikian hasil diskusi kami. Para teman-teman yang mau bertanya. Jadi perbedaan kromosom pada laki-laki dan perempuan, keberadaannya di dalam tubuh. Jadi jumlah kromosom pada semua makhluk hidup, baik laki-laki dan perempuan, pada laki-laki itu 23 pasang atau jumlahnya 46 buah. Demikian juga pada perempuan 23 pasang atau jumlahnya 46 buah. Nah, yang 22 pasang itu untuk kromosom autosom ini. Kromosom sel tubuh. Sel tubuh yang mana? Ini yang menentukan ini warna rambut, bentuk rambut, cuping telingnya, warna kulit,
kromosom ayah ini. Begitu ya? Nah, yang menentukan nanti akan lahir anak perempuan atau anak laki-laki. Gitu ya? Nah, masih ada yang mau bertanya kepada kelompok 4? Silakan. Tidak ada yang bertanya. Silakan. Lanjut. Demikian hasil diskusi kami. Sekian. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, tadi demikianlah hasil presentasi kalian, hasil kerja kalian. Semoga yang kalian kerjakan itu membawa hasil yang baik untuk kedepannya. Bahwa ini yang menentukan warna hitam, yang menentukan saya misal matang adalah ini tadi kromosom autosom. Sedangkan yang menentukan saya laki-laki, saya perempuan adalah kromosom gonosom namanya, atau kromosom kelamin. Begitu ya? Nah, sekarang kita akan masuk pada kegiatan. Nah, kesimpulan kita. Silakan. Wati, baca nomor 1. Materi genetik atau gen adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Ya. Jadi materi genetik atau gen itu sendiri adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup dan diwariskan kepada keturunan. Ingat itu ya? Kemudian yang nomor 2, silakan Charlie baca kesimpulan kedua. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah gen, asam nukleat, yaitu DNA, asid, dan RNA, dan kromosom. Jadi molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah dimulai dari gen, asam nukleat yaitu DNA dan RNA, dan kromosom. Kemudian nomor 3, silakan Cristianus. DNA adalah suatu asam nukleik yang merupakan kondisi gen di dalam tubuh sel. Ya. Kemudian yang pertama, bagian yang pertama, Cristianus. Memiliki struktur seperti suatu untai tanda yang Ini struktur DNA ya, memiliki struktur seperti untaian ganda. Sudah tadi ya, untaian ganda atau double helix. Kemudian struktur DNA yang panjang tersusun dari ini. 1 unit nukleotida tersusun ini kesimpulannya. Nah, kemudian tadi ada 4 penyusun basa nitrogen pada DNA, yaitu adenin, timin, ini berpasangan dengan timin ya. Kemudian guanin berpasangan dengan sitosin. Baca, Brigita, struktur RNA. Terdiri atas gula pentose, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gugus fosfat berfungsi sebagai penghubung dan gula pentose. Basa nitrogen terdiri atas basa purin atau Adenin, guanin. adenin, guanin, basa piramidin atau sitosin, Urasin. merupakan rantai tugas yang berfungsi dalam sintesis protein. Itu tadi ya, di bagian perbedaan tadi ya. Sudah ada. Nah, kemudian kesimpulan keempat. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas 2 komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat, DNA dan RNA. Kromosom terdiri atas bagian kromatik, kromomer, satelit, dan telomer. Ya. Telomer. Nah, sekarang
Atau kelamin. Nah, begini ya. Susunan kromosom di dalam tubuh. Pola kromosom pada manusia seperti ini. Pada sel tubuh laki-laki seperti ini. 22AA tambah XY atau 44A tambah XY. Sel tubuh perempuan 22AA tambah XX atau 44A tambah XX. Sel telur, ini pada sel telur 22A tambah X. Sel sperma 22A tambah X atau 22A tambah Y. Ini nanti ini X dan Y ini yang akan menentukan kelamin pada anak yang dilahirkan. Ya. Sekarang nomor 6. Silakan ulangi kesimpulannya DNA. Hubungan antara DNA, RNA, dan gen dan kromosom adalah protein genetik terdiri atas DNA dan RNA, di mana DNA berbeda menjadi kode genetik organisme, sedangkan RNA berperan dalam sintesis protein. Selanjutnya, gen merupakan bagian dari DNA karena segmen DNA membentuk gen. Kemudian gen akan membentuk kromosom. Tadi sudah itu jelaskan ya? Sudah Bu? Nah, ini sudah ada juga tadi. Perbedaan DNA dan RNA. Tapi ini adalah kesimpulan. Supaya kalian lebih ingat lagi. Gitu ya? Kesimpulan ini ada. Pembedanya fungsi, letak, komponen gula, ukuran. Oh ini di RNA ini pendek ya. Jenis basa nitrogen, kemudian kadarnya. Kadarnya di dalam tubuh atau keberadaannya di dalam tubuh. Gitu ya? Dan demikianlah kegiatan kita. Untuk kita kuis, silakan kita mengamankan, rapikan meja sudah. Rapikan meja. Susun itu buku paket, bahan ajar diisi dalam tas. Nanti isi jawab langsung di kertas ya, di kertas soal. Itu kertas tadi yang dikerjakan di rumah dikumpul dulu. Dikumpul dulu. Sudah? Ingat tulis nama ya, nama dan kelas. Nah, terus nama. Iya, boleh. Oke, waktu kita 5 menit saja. Yang sudah silakan kumpul, bisa. Kita sampai pada akhir pembelajaran kita. Hari ini kita belajar banyak mengenai materi genetik. Ada gen, ada kromosom, DNA, RNA. Kita patut bersyukur dengan keberagaman kita ini di dalam kelas, tapi kita tetap satu. Walaupun kita berbeda dari warna kulit, tapi saya rasa tidak beda, tidak ada yang berbeda ya. Sama ya? Tapi kita tidak saling menjelekkan. Kita tidak saling memusuhi. Itulah refleksi kita hari ini. Kita harus bersyukur bahwa kita mempelajari materi kewarganegaraan sifat, maka kita akan tahu kenapa saya berbeda dengan teman saya. Gitu ya? Dan kita akan lanjutkan materi, kita akan sampai nanti pada pertemuan kedua nanti mengenai hukum Mendel. Gitu ya? Silakan dipelajari untuk kita bertemu lagi nanti pada pertemuan yang kedua. Gitu ya? Dan sebelum kita menutup semua rangkaian kegiatan kita, silakan Ibu minta satu pimpin kita berdoa. Silakan, Septiani.